Shalom, Halo. orang-orang paling bahagia di dunia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah pasang seatbelt, di sisi terjatuh. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan berharap bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan kita, membangun kita sehingga kita bisa semakin masuk ya di dalam rencana Tuhan. Oke, saya langsung saja ya, dan mudah-mudahan saya bisa selesaikan ini dalam waktu 20 menit. Kalau kurang waktunya, saya minta sedikit waktunya ya, 5 atau 10 menit ya. Saya bisa tuntas. Jadi, belakangan ini saya ada dua hal besar yang istilahnya menjadi keprihatinan ya, khususnya yang berkaitan dengan gereja gitu ya. Dan beberapa kesempatan mungkin saya sudah pernah sampaikan ya, tapi untuk sampai dalam sampaikan mungkin belum saya. Nah, ini baru kesempatan kali ini saya sampaikan lebih dalam. Jadi dua hal itu apa ya? Yang pertama kita buka dulu ya, yang dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tema kita memang hari ini adalah mana yang kita pilih ya. Apakah menjadi orang bijak atau menjadi orang bodoh. Markus 16 ayat 17-18 saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ayat ini berkata-kata tentang tanda-tanda orang yang punya karunia mengusir setan, betul? Betul enggak? Atau tanda-tanda orang yang punya karunia kesembuhan? Apakah itu betul, teman-teman? Betul. Betul. Di sini dikatakan bukan itu. Di sini dikatakan tanda-tanda orang percaya. Bukan tanda-tanda orang yang punya karunia kesembuhan, karunia mengusir setan dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang percaya. Nah, yang jadi pertanyaan kalau saya tanyakan, apakah teman-teman orang percaya? Pasti jawabannya semua, iya dong, saya orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita benar orang-orang percaya, apakah tanda-tanda orang percaya yang seperti tadi kita sudah baca di Markus 16 ayat 17-18 itu terjadi nggak di dalam kehidupan kita? Ini yang jadi keprihatinan saya ya. Dan saya yakin pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada teman-teman, sebagian besar daripada teman-teman akan menjawabnya tidak. Saya sudah banyak bertanya kepada banyak teman-teman saya, khususnya yang dulu sama-sama waktu saya masih pelayanan mahasiswa ya, bareng-bareng pelayanan di PIB. Rata-rata jawaban mereka adalah tidak. Dan kalaupun ada yang mengatakan, oh enggak, saya pernah melakukan pelayanan kelepasan, pelayanan kesembuhan, dan sebagainya. Tapi itu terjadi dulu, waktu saya masih di pelayanan mahasiswa, waktu saya masih masih muda kemarin dulu gitu ya. Sekarang sudah tidak lagi. Rata-rata seperti itu. Dan itu termasuk saya ya. Ya, termasuk saya. Bahkan saya ini lebih parah ya, karena saya belum pernah melakukan pelayanan kelepasan. Jadi saya hanya pernah sekali terlibat di dalam pelayanan pelepasan pada saat saya menemani salah satu anak PA saya. Anak PA itu pendalaman Alkitab ya. Jadi salah satu anak PA saya perlu dilayani kelepasan
Dan itulah satu-satunya saya pernah melayani, pernah terlibat di dalam pelayanan kelepasannya. Tidak melakukan pelayanan kelepasan, hanya menemani. Saya melihat ya. Dan saya terus terang pada saat pelayanan pelepasan itu saya sempat terintimidasi sama si jahat. Kenapa? Karena anak PA saya ini sempat manifestasi, dan waktu manifestasi dia menunjuk, memandang saya dan mengatakan, "Yusak, siapa kamu?" Ngomongnya ini, wah saya juga, karena saya belum pernah kan mengalami pelayanan terlibat dalam pelayanan seperti itu. Ketakutan juga ya, terintimidasi sama si jahat gitu ya. Jadi termasuk saya. Ternyata saya orang yang tidak pernah juga melakukan pelayanan kelepasan. Kalau kesembuhan saya berapa kali melakukan, tapi udah lama juga tidak melakukan. Nah kalau tanda-tanda orang percaya ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita ini orang-orang percaya atau bukan? Maaf ya, teman-teman, saya bukan sedang mengintimidasi bapak-bapak ya. Saya bukan sedang membuat ragu teman-teman bahwa teman-teman ini adalah umat Tuhan. Tetapi apa yang sedang saya lakukan sekarang adalah untuk membukakan kepada kita semua bahwa kita sedang ditipu oleh si jahat. Si jahat itu senang sekali melihat hanya sedikit sekali anak-anak Tuhan yang mengalami tanda-tanda orang percaya. Jadi iblis itu nggak peduli dengan gereja yang dengan jemaat. Iblis nggak peduli dengan gereja yang berlomba-lomba membangun gedung gereja yang lebih besar dengan alasan untuk menampung jumlah jemaat yang semakin banyak. Padahal mungkin sebenarnya jumlah jemaat sebenarnya tidak semakin banyak, tetapi yang banyak terjadi itu perpindahan jemaat ya dari satu gereja ke gereja yang lain gitu, seperti itu. Bisa jadi begitu. Jadi buat gereja yang satu jemaatnya makin bertambah, tapi bahkan bertambah makin membludak gitu ya, sehingga tidak bisa menampung, tetapi di gereja yang lain jemaatnya semakin sedikit dan semakin kosong. Bisa jadi itu yang terjadi. Meskipun saya mengamini apa yang dikatakan oleh beberapa ustadz, beberapa ustadz itu mengatakan bahwa ada sekitar 1 juta saudara sepupu kita yang pindah agama masuk ke Kristen setiap tahunnya, 1 juta ya. Katanya itu terjadi di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya, di berbagai provinsi di Indonesia. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa iblis itu tidak peduli dengan semua itu. Mau jutaan, mau puluhan juta orang bertobat, nggak masalah buat iblis, asalkan mereka tidak mengalami tanda-tanda orang percaya. Selama mereka tidak mengalami tanda-tanda orang percaya, iblis itu tenang-tenang aja. Kenapa? Tenang-tenang. Karena dia tidak akan terganggu dengan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak mengalami tanda-tanda orang percaya. Ya. Karena orang-orang Kristen seperti ini pasti. Kalau saya gambarkan mungkin orang Kristen seperti itu bisa disebutnya 6D ya. Apa itu 6D? Jadi mereka ke gereja hanya datang, duduk, diam, dengarkan firman Tuhan, dukung dengan memberi persembahan, doa berkat, beres. Dan menghadapi orang Kristen model begini, iblis mah tenang aja, kerajaannya nggak akan terganggu. Ya. Tetapi pada saat orang-orang Kristen tersebut tidak hanya sekedar bertobat saja, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda orang percaya, disinilah iblis mulai gemetar. Kerajaannya mulai terganggu. Ada satu firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya. 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi kerajaan itu terdiri dari kuasa. Ya, itu harus dinyatakan supaya iblis gemetar. Jadi gereja Tuhan harus menyatakan kuasanya. Jangan hanya khotbah. Jangan hanya perkataan.
Pada saat kuasa Tuhan mulai dinyatakan di dalam gereja Tuhan, pada saat itulah iblis mulai terbang. Di mana-mana dia diusir. Di mana-mana dia digusur, kayak penduduk miskinnya dia yang digusur oleh Satpol PP. Ketenangan iblis terusir. Di mana-mana dia dikalahkan. Para pengikutnya banyak yang membelot, ya. Para pengikutnya yang berada dalam kegelapan direbut untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan terang. Para pengikutnya yang ada di gereja setan direbut untuk dibawa ke dalam gerejanya yang kudus. Ini kesaksian ada satu stand up komedi yang kita kenal ya, Mongo yang terkenal. Mongo katakan bahwa 2 dari 9 jenderalnya iblis di Asia, ini tingkat Asia ya, bukan tingkat Indonesia. Jadi ada 9 jenderalnya iblis di Asia, 2 di antaranya itu bertobat, salah satunya Mongo. Ya itulah sebabnya iblis ngamuk ya. Makanya terjadi beberapa tragedi ya belakangan ini. Kalau kita lihat, aduh sangat-sangat memprihatinkan ya. Di Stadion Kanjuruhan itu ada 135 nyawa melayang. Kemarin di tragedi di Halloween di Itaewon, Korea Selatan, 150 orang meninggal. Mati sia-sia. Terus di India, di Gujarat, ada jembatan ambruk, 114 orang tewas. Dan jangan lupa ya, di Itaewon itu Halloween ya, itu mati sia-sia ya, karena merayakan sesuatu yang tidak boleh harusnya itu. Tuhan ngapain ngerayain Halloween itu, merayakan si jahat. Terus kalau yang di Gujarat juga sama, itu festival Diwali dan Set Puja. Jadi ini adalah pemujaan kepada dewa matahari dan dewa-dewi lainnya. Ya, jadi iblis sedang pesta ini. Dan peristiwa yang sama itu hampir saja, puji Tuhan nggak terjadi, tapi hampir terjadi di GBK. Ya. Pada saat ada acara Mari Bergoyang dan Berbeda, puji Tuhan, polisi langsung sigap membubarkan acara tersebut ya, karena sudah ada beberapa korban yang pingsan. Jadi pada saat iblis terganggu, dia bisa ngamuk ya seperti itu. Tapi umat Tuhan harus menyatakan ya, umat Tuhan harus menyatakan kuasanya. Saya pernah sampaikan ini ya. Ada seorang yang namanya Lala atau Melani. Itu mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Dia itu diajak untuk menjadi mempelainya Lucifer. Dan Lucifer itu menjanjikan akan terjadinya banjir darah di kota Bandung kalau dia mau jadi mempelai. Bersyukurnya Lala menolak. Tapi Lucifer itu masih mencari tuh kandidat untuk menjadi mempelainya. Termasuk terjadi pada salah satu pegawai saya. Pegawai saya namanya Yemima, tapi dia sudah nggak bekerja sekarang. Tapi waktu dia masih kerja, ya ajak juga untuk jadi mempelainya. Jadi dia tidak berhenti. Dan wah kalau dia menerima, banjir darah terjadi di Bandung. Luar biasa, jangan sampai itu terjadi. Jadi gereja Tuhan harus menyatakan kuasa. Iblis harus dibuat tidak tenang. Iblis harus dibuat terusik di mana-mana. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu yang pertama ya, keprihatinan saya. Di mana tanda-tanda orang percaya tidak terjadi pada gereja. Yang kedua, yang jadi keprihatinan saya adalah di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini amanat agung ya. Jadi di situ dikatakan bahwa, saya bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung. Tetapi ini amanat agung daripada Tuhan, tetapi
banyak dilalaikan amanat agung oleh banyak gereja. Karena banyak gereja yang tidak memuridkan jemaat. Gereja lebih senang melakukan sebagian dari amanat agung itu, yaitu baptisan. Seharusnya jemaat Tuhan itu dimuridkan dahulu, baru dibaptis. Tapi gereja ingin cepat saja ya, pemuridan dilewati langsung dibaptis. Dan ayat 20a juga itu tidak dilakukan oleh gereja. Ayat 20a itu berbunyi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ini bicara pemuridan. Jadi ini juga tidak dilakukan oleh gereja. Karena gereja hanya mengajar saja, tetapi tidak melatih jemaat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena di situ dikatakan bukan hanya ngajar, tapi melakukan. Nah itu kan harus ada dilatih untuk firman Tuhan dilakukan oleh jemaat Tuhan. Nah ini hal kondisi ini yang akan menyebabkan tadi menciptakan jemaat yang 6D tadi. Jadi jemaat yang tidak bisa apa-apa. Ada masalah, datang ke pendeta, datang ke full timer, minta didoakan, minta dilayani. Padahal kalau mereka dimuridkan, kalau mereka dilatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Bahkan bisa menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Pada saat seseorang, pada saat mereka bertobat dan lahir baru, sebenarnya langsung Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati mereka. Tetapi sayangnya hanya sedikit sekali jemaat yang menyadari hal itu. Hanya sedikit sekali jemaat yang mengaktifkan Roh Kudus agar bekerja di dalam mereka. Itulah sebabnya dibutuhkan pemuridan. Agar jemaat mengerti bagaimana agar Roh Kudus bekerja dengan aktif di dalam kehidupan mereka. Namun ironisnya adalah sedikit sekali gereja yang melakukan pemuridan. Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa pemuridan itu berbeda ya dengan komsel, ya istilahnya macam-macam ya. Ada komsel, ada kalau di GKPB itu ada kesan dan sebagainya. Beda ya. Karena pemuridan itu yang efektif itu tidak banyak orang. Paling 4 sampai 6 orang itu yang paling efektif. Kalau komsel itu biasanya meliputi belasan puluhan orang. Kalau dilihat di Kisah Para Rasul itu pada saat murid-murid 12 orang, terus jemaat bertumbuh jadi 70 orang. 70 kalau dibagi 12 kurang lebih sekitar 5, 6. Itu yang pemuridan yang efektif. Karena pemuridan itu membutuhkan hubungan mendalam antara pembimbing dengan orang yang dimuridkan. Ya, itu. Makanya nggak bisa banyak-banyak. Jadi itulah sebabnya tidak boleh terlalu banyak karena nanti pembimbingnya tidak bisa maksimal memperhatikan perkembangan murid-murid. Dan komsel itu biasanya hanya satu arah ya komunikasinya ya, mirip kayak ibadah gereja. Kalaupun terjadi komunikasi dua arah, bukan pada saat khotbah atau pada saat pembahasan firman Tuhan. Tapi pada saat acara makan-makan ya, setelah firman Tuhan bisa ada acara makan-makan. Disitulah terjadi komunikasi dua arah ya. Dan komunikasi dua arah itu bukan lagi membahas kebenaran firman Tuhan ya, bisa berbagai hal seputar kehidupan mereka ya, mungkin tentang anak, tentang rumah mereka lah, tentang keuangan, bahkan kadang-kadang gosip dan sebagainya seperti itu. Nah, kedua hal inilah yang menjadi keprihatinan saya dan kedua hal inilah yang menciptakan jemaat yang D6 tadi. Maaf kalau saya katakan jemaat yang D6 itu seperti yang dikatakan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataan sebentar. Ada yang tertutup. Saya baca di
Alkitab saya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, jemaat D6 tadi termasuk kategori jemaat yang bodoh. Ingat ya, bukan saya yang ngomong ya, firman Tuhan yang mengatakan, jemaat yang bodoh. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah yang bijaksana. Tetapi kalau mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya, maka itu adalah yang bodoh. Nah, inilah yang memprihatinkan sekali. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, masuk kategori manakah kita? Kayaknya kebanyakan masuk kategori bodoh, termasuk saya. Nah, tadi saya katakan juga saya udah lama tidak melakukan tanda-tanda orang percaya. Kalau kita dikatakan bodoh, tersinggung nggak? Pasti tersinggung ya. Nah, supaya nggak tersinggung terus, lakukanlah firman Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa saya termasuk yang bodoh karena baru sadar dengan kebodohan saya. Maka sekarang saya ini dengan beberapa teman, nggak banyak ya, dengan 7-8 orang teman, ini sedang di training nih sama Pak Andreas. Untuk mulai mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami ya. Kemarin udah jalan pertemuan pertama, nanti kita ada pertemuan kedua. Jadi kami sedang di training nih, supaya kami bisa menjadi umat Tuhan yang tidak bodoh lagi. Menjadi umat Tuhan yang bijaksana, yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita buka satu ayat lagi, Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Lukas 12 ayat 47 sampai dengan ke 48. Di sini dikatakan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, maaf nih ya, firman Tuhan yang tadi kita baca, ini banyak suka dipakai oleh umat Tuhan, supaya mereka terus berada di dalam kebodohan. Mereka sengaja hidup di dalam kebodohan, agar mereka tidak dapat banyak pukulan. Tapi ingat ya, Tuhan itu tahu kita loh. Tahu isi hati kita, dalam-dalamnya Tuhan itu tahu. Jadi Tuhan itu tahu mana yang benar-benar bodoh, mana yang pura-pura bodoh. Dia tahu. Jadi hati-hati. Jadi janganlah pakai ayat ini untuk, udah saya mah nggak mau ngerti firman Tuhan. Daripada banyak ngerti Tuhan, dituntut banyak. Seperti enggak, tetap kalau kita pura-pura bodoh juga ketahuan. Dan akibatnya fatal. Nah, apa akibatnya kalau kita hidup terus di dalam kebodohan? Kita baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini saya tidak akan bacakan semuanya karena panjang. Ini adalah perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, teman-teman pasti udah hafal ya tentang hal ini. Nah, apa akibatnya tadi? Kalau kita hidup di dalam kebodohan, akan terjadi apa yang terjadi di dalam Matius 25 ayat 1 dan 13.
akibatnya ternyata kekal, teman-teman. Kita tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Kita tidak bisa menjadi mempelainya. Kita tidak bisa masuk surga. Kita tidak bisa jadi mempelainya karena kita bodoh. Kita tidak dewasa. Dan apa sih yang membedakan antara gadis yang bodoh dan bijaksana? Hanya minyak, kan? Betul nggak? Mungkin ada di antara kita berpendapat, kok masalah minyak dibesar-besarkan sih? Yang penting kan kita punya pelita. Kok nggak punya minyak disebut bodoh? Mungkin ada ya pertanyaan seperti itu di antara kita. Menurut teman-teman, minyak itu melambangkan apa? Saya jawab ya. Minyak itu melambangkan urapan, betul? Atau firman Tuhan di Mazmur itu, bak urapan di kepala harusnya. Mazmur 33 ya. Minyak itu bicara urapan. Ya. Dan kalau bicara urapan itu bicara kuasa. Ya. Tanpa urapan kita tidak bisa melakukan tanda-tanda orang percaya yang tercantum dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 tadi. Artinya tanpa minyak kita hanya jadi pendengar firman Tuhan saja, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Karena untuk menjadi pelaku firman Tuhan kita butuh minyak. Kita butuh urapan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan adrikodrati dari Tuhan yang maha tinggi, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya urapan itu. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita baca ini ayat yang terakhir di Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Ini sebenarnya ayat yang sama dengan tadi ya, yang tentang dua macam dasar di Matius 7 itu ya. 24 sampai 27 tadi. Ini sebenarnya sama, cuma dengan kalimat yang berbeda. Di sini dikatakan, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah di ayat yang 48. Dikatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam pondasinya. Supaya pondasinya kuat di dalam mengikuti. Dan mendirikan pondasinya itu di atas batu karang yang teguh. Inilah yang namanya jemaat yang bijaksana. Ya. Dan menggali dalam pondasi itu bicara tentang kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Jadi kata menggali dalam-dalam ini bicara tentang seberapa dalam hubungan kita dengan pembimbing rohani. Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus itu akan menentukan apakah kita termasuk jemaat yang bijaksana atau yang bodoh. Akan menentukan sejauh mana kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Akan menentukan sejauh mana tanda-tanda orang percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini penting. Sejauh mana kita menjadi saksi dan terang bagi dunia. Sejauh mana buah-buah yang manis dan matang dihasilkan dalam hidup. Sejauh mana hidupmu berarti bagi banyak orang. Jadi ini adalah hal yang menjadi bahan perenungan kita ya, supaya kita tidak terus menjadi umat yang bodoh tapi menjadi umat yang bijaksana. Saya akan tutup penyampaian firman Tuhan hari ini dengan saya membacakan sebuah
traktat. Traktat ini, traktat yang lama ya, dulu saya masih mahasiswa. Traktat ini judulnya itu adalah Kegagalan Hati. Ini ditulis oleh Martin Bennett. Saya bacakan ya, nggak akan semuanya ya, sebagian. Jadi judulnya dikatakan Kegagalan Hati. Dapatkah kita hidup sepenuhnya dengan setengah hati? Ini kalau Bapak teman-teman pengen lihat, ini kira-kira ya traktatnya ya. Saya bacakan sedikit. Saya malu bila melihat betapa banyaknya hati yang diberikan orang-orang untuk dunia ini dan betapa sedikitnya hati yang diberikan orang Kristen untuk perkara-perkara ilahi yang dekat. Rupanya banyak orang yang patuh pada hukum yang dibengkokkan ini, yaitu mengasihi dunia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dunia ini penuh dengan jual beli, perjuangan, dan persaingan untuk menjadi lebih besar, lebih baik, lebih cepat, suatu perlombaan tanpa akhir, tanpa pemenang yang tahan lama. Bagaimana dengan orang Kristen? Mereka membanting tulang bagi Tuhannya, berusaha menyukakan hatinya, namun setiap kali menoleh ke belakang pada perkara-perkara yang tidak dapat dimilikinya lagi, bahkan banyak yang merencanakan untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia ini. Dan sebagai puncaknya, kita terkejut bila Allah tidak memakai kita. Dan kita bertanya-tanya, apa gunanya semua usaha kita selama ini? Banyak orang Kristen yang kehilangan pandangan terhadap suatu perkara sederhana yang terus-menerus diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu harus mengikut Dia dengan segenap hati. Dapatkah Anda berkata bahwa Anda sudah melakukannya? Ini judul perikopnya tentang pedang yang menyayat hati. Pada usia 18 tahun, aku bertemu dengan seorang Kristen dalam suatu konferensi yang mengubahkan hidupku. Aku tak mengerti apa yang menyebabkan wanita itu berbeda sekali. Rupanya Tuhan telah berbicara kepadanya dengan cara yang nyata sekali dan membimbingnya secara khusus dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah melihat apa yang Allah lakukan di dalam dia dan melalui dia, aku menyadari bahwa dia seakan-akan membawa sebuah keranjang berisi buah-buahan yang sedemikian penuhnya sampai meluap ke lantai. Dan aku melihat keranjangku kosong. Isinya hanya beberapa lembar daun kering. Mengapa dia begitu berbeda? Aku juga orang Kristen, pikirku. Aku membaca Alkitabku. Aku percaya kepada Allah. Aku tak melakukan perkara yang salah. Aku meminta untuk dapat berbicara dengannya pada waktu makan siang. Dan dia setuju. Waktu kami duduk, dia maupun aku tak berminat untuk makan. Setelah bercakap hanya beberapa kalimat, dia memberikan Alkitabnya yang sudah terbuka kepada. Bacalah keras-keras, katanya, sambil menunjuk sebuah ayat pada halaman itu. Aku mulai membacanya dengan perlahan-lahan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Air mata mulai membasahi mataku. Dan aku menangis ketika aku membacanya. Aku meratap. Sebilah pedang telah menyayat hatiku dengan satu tikam. Pertama kali dalam hidupku aku mendengar suara Tuhan dengan jelas. Martin, engkau tidak pernah mencari aku dengan segenap hati. Engkau tak akan pernah mengenal aku dengan sungguh. Diriku berarti segala-galanya bagi. Memang benar. Aku dapat mendengar suara ratapanku sendiri menggema dalam ruangan itu. Namun aku tak peduli, sebab seseorang telah menyatakan kebenaran kepada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Supaya firman Tuhan ini menemukan tanah yang subur di setiap hati kami yang mendengarkan untuk berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga kerajaan Allah menyatakan kemuliaan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan.